Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa nafsi awalan bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan mengajak kepada para jamaah Jum'ah semuanya untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran ada dua surah yang kita kenal dengan sebutan surah Al-Mu'awwidzatain, yang mana secara bahasa memiliki makna dua surah yang berisi permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua surat ini dibuka dengan firman Allah dengan kata-kata qul. Maka ini adalah tuntunan langsung Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga tuntunan bagi kita umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua surah ini turun secara berurutan, yang mana surah Al-Falaq ada 5 ayat dan surah An-Nas terdapat 6 ayat di dalamnya, yang keseluruhannya turun secara berurutan dan turun secara langsung. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jika kita lihat dan kita amati, maka di dalam surah Al-Falaq ini adalah permohonan kita kepada Allah dari gangguan, dari godaan, dari kejahatan makhluk yang sifatnya adalah fisik. Allah berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung terhadap Tuhan yang Maha mengatur waktu subuh. Kita berlindung, kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah. Lalu kemudian dilanjutkan ayat kedua, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima, ini adalah rincian makhluk-makhluk yang kita mintakan perlindungan kepada Allah agar kita dijauhkan dari kejahatannya. Yang pertama adalah kejahatan malam apabila dia gelap gulita. Lalu kejahatan tukang sihir apabila dia meniupkan pada buhul-buhul. Dan yang ketiga yaitu kejahatan dari orang yang memiliki sifat dengki dan hasud apabila dia telah hasud. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Lalu kemudian jika kita lihat struktur dalam surah An-Nas, maka surah An-Nas ini adalah meminta perlindungan kepada Allah dari godaan apa yang ada dalam diri manusia yang disebutkan dengan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas.
Yang menarik adalah kesan beberapa mufassir ketika melihat dua surah ini. Yang pertama, ketika memohon perlindungan terhadap makhluk yang sifatnya eksternal, maka permohonan perlindungannya hanya terulang sekali. Sementara ketika memohon perlindungan dari internal diri kita, apa yang ada dalam diri kita, kejahatan dalam diri kita, maka permohonannya terulang 3 kali dengan permohonan hanya sekali. Dan itu terekam dalam ayat Qul a'udzu birabbin nas. Lalu ditegaskan dengan malikin nas. Malikin nas maksudnya adalah a'udzu bimalikin nas, ilahin nas, a'udzu bi ilahin nas. Lalu kita minta perlindungan dari satu kejahatan, min syarril waswasil khannas, yaitu yang berbisik di dalam diri kita masing-masing. Hal ini menunjukkan maka apa yang ada dalam diri kita, kejahatan yang ada, bisikan hawa nafsu dalam diri kita yang boleh jadi lalu kemudian diyuwaswis oleh syayatinal insi wal jin, maka disinilah harus kita waspadai. Lalu yang menarik lagi adalah ketika surah ini secara berurutan, setelah surah Al-Falaq lalu disambung surah An-Nas, maka jika kita lihat struktur ayat terakhir dari surah Al-Falaq, yaitu min syarri hasidin wa min syarri hasidin idza hasad, kita tahu maknanya adalah kita meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan orang yang dengki, orang yang iri, orang yang hasud apabila ia hasud. Kita tahu memang ini kejahatan eksternal yang boleh jadi dilakukan orang lain, tapi kita juga tahu bahwa hasud ini bermula dari dalam hati seseorang. Maka secara munasabah atau korelasi urutan surah yaitu Al-Falaq dan An-Nas ada titik temu yang luar biasa. Maka di surah An-Nas kita minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan yang berbisik di dalam diri kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jika kita lihat lebih lanjut, maka sesungguhnya ketika kita memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan orang yang hasud, maka sesungguhnya di sini bisa berlaku sebagai subjek atau sebagai objek. Boleh jadi yang pertama kita fahami ayat ini, yaitu kita memohon perlindungan pada Allah dari kejahatan orang lain yang hasud kepada kita. Berarti dalam hal ini kita menjadi objek dari orang yang hasud tersebut. Atau yang kedua, bisa juga kita fahami kita berlindung kepada Allah dari sifat hasud yang ada dalam diri kita, sehingga kita dalam hal ini sebagai subjek orang yang hasud. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita tahu bahwa hasud adalah diibaratkan seperti api yang membakar kayu, yang bisa menghapus dan menghilangkan amal-amal baik kita. Maka dari itu ma'asyiral hadirin, kita harus waspada terkait sifat hasud ini, baik oleh diri kita sendiri ataupun hasud dari orang lain terhadap diri kita. Hasud memang memiliki makna konotasi yang negatif, tetapi ada satu hal sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasud kecuali di dalam 2 hal. 2 hal tersebut adalah rajulun atahullahul qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Yang boleh kita iri adalah jika ada seseorang yang dianugerahi oleh Allah Al-Qur'an, yang dianugerahi oleh Allah ilmu yang demikian luas, lalu kemudian fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, dia menegakkan Al-Quran itu, dia menegakkan ilmu Allah tersebut, yaitu sepanjang malam dan sepanjang siang. Dan yang kedua yang boleh kita iri adalah rajulun atahullahu malan fahuwa yatasaddaqu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, yaitu seseorang yang Allah anugerahkan kepada dia harta, dan dengan hartanya tersebut dia senantiasa mensedekahkan hartanya dalam sepanjang malam dan sepanjang siang. Tetapi dalam konteks ini, maka hasud yang dimaksud adalah hasud yang positif, yaitu kita menginginkan hal tersebut dengan selalu berusaha secara sungguh-sungguh, dan tidak ada dalam hati kita niat atau keinginan agar nikmat itu tercabut dari orang lain. Karena hasud yang negatif adalah ketika seseorang melihat orang lain menerima nikmat, lalu dalam dirinya merasa
dia harus mendapatkan nikmat itu, dan dengan harapan nikmat yang diperoleh oleh orang lain tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hasud yang dilarang di dalam agama kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga diri kita dari sifat-sifat yang mazmumah atau yang tidak baik, termasuk di antaranya sifat hasud. Terutama kita selalu memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan bisikan apa yang ada dalam diri kita masing-masing, yaitu hawa nafsu kita, dan apalagi hawa nafsu yang kemudian dibisiki oleh syayatinal insi wal jin. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semua, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu yaqulu wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karimun barrur raufur rahim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.